Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kira Salayoe dengan NIM B19111002. Saya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Stikes Pasapua, Ambon. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dokumentasi kebidanan, yaitu pada pokok bahasanya tentang teknik dokumentasi dalam kebidanan. Nah, teknik komunikasi dalam kebidanan itu sendiri terdiri dari dua, yaitu teknik dokumentasi naratif dan teknik dokumentasi flowsheet. Nah, lebih lengkapnya silakan simak video saya selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang teknik dokumentasi kebidanan, mari kita balik sedikit mengetahui kembali apa itu dokumentasi kebidanan. Nah, dokumentasi kebidanan, dokumentasi sendiri adalah suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum, dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Nah, selanjutnya dokumentasi dalam kebidanan ialah suatu bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien, bidan, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggung jawab bidan. Nah, dalam dokumentasi pasti ada kan tekniknya. Apa saja sih teknik dokumentasi dalam kebidanan itu? Yuk sama-sama kita cari tahu apa saja sih teknik dokumentasi dalam kebidanan itu. Teknik dokumentasi kebidanan. Nah, dalam kebidanan, dokumentasi kebidanan terdapat dua teknik, yaitu yang pertama teknik dokumentasi naratif dan yang kedua teknik dokumentasi flowsheet. Nah, mari kita bahas satu-satu apa saja yang dimaksud dengan teknik dokumentasi naratif dan teknik dokumentasi flowsheet. Yang pertama, teknik dokumentasi naratif. Teknik dokumentasi naratif, cara pendokumentasian dalam bentuk cerita untuk menggambarkan kondisi pasien secara singkat. Nah, teknik naratif merupakan teknik yang tradisional, paling sering digunakan, dan yang paling fleksibel. Teknik ini dapat digunakan oleh berbagai petugas kesehatan. Sering disebut sebagai dokumentasi yang berorientasi pada sumber. Pencatatan naratif adalah catatan harian atau format cerita yang digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa asuhan kebidanan pada pasien yang terjadi selama jam dinas. Nah, selanjutnya naratif adalah paragraf sederhana yang menggambarkan status pasien, intervensi, dan pengobatan serta respon pasien terhadap intervensi. Sumber dan asal dokumen adalah dari semua tim petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Nah, jadi teknik dokumentasi naratif ini teknik yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan, bukan hanya sekedar bidan, tapi perawat dan yang lain juga sering menggunakan teknik ini. Teknik ini dia menceritakan secara seperti cerita secara singkat tentang kondisi pasien saat kita bertugas. Jadi misalnya kita bertugas pada satu puskesmas. Nah, dan saat jam dinas kita membuat seperti catatan harian atau sebuah buku, dan di situ kita menceritakan kondisi-kondisi pasien yang kita tangani pada saat jam dinas kita. Nah, itu sedikit dari teknik dokumentasi naratif. Nah, selanjutnya kita sudah tahu tentang dokumentasi naratif. Nah, yang berikut yang kita harus tahu pedoman penulisannya.
Nah, di sini ada pedoman penulisan dokumentasi naratif yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama, menggunakan istilah standar, misalnya pengkajian data, diagnosis, tujuan asuhan kebidanan, rencana, implementasi, intervensi, dan evaluasi. Yang kedua, mengikuti tahap-tahap berikut, yaitu pengkajian data pasien, identifikasi masalah dan kebutuhan asuhan, rencana dan pemberian asuhan, evaluasi respon pasien terhadap asuhan medis dan kebidanan, pengkajian ulang untuk melengkapi seluruh proses. Dan yang ketiga, menulis, di mana kita memperbaiki dan menjaga rencana asuhan sebagai bagian dari laporan. Yang keempat, membuat diagnosis secara periodik, memonitor kondisi fisik dan psikis pasien, asuhan kebidanan, antara lain melaksanakan advis dokter, KIE, dan perkembangan pasien. Selanjutnya yang kelima, melaporkan evaluasi setiap saat, antara lain pada saat pasien masuk, dirujuk, pulang, atau jika terjadi perubahan. Nah, yang terakhir yang keenam, penting sekali untuk diingat dalam teknik pencatatan naratif, tidak boleh meninggalkan bagian atau jarak yang kosong. Berikan garis yang melewati bagian yang kosong tersebut dan berikan inisial nama bidan yang melakukan pencatatan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh dokumentasi naratif. Nah, dokumentasi naratifnya saya ambil dari kasus kehamilan primitua pada Nyonya Dini, umur 36 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu 5 hari. Nah, pada kasus kehamilan Nyonya Dini ini merupakan termasuk kasus yang beresiko karena kehamilan beliau merupakan kehamilan primitua, di mana kehamilan primitua merupakan kehamilan pertama pada usia tua, yaitu 35 tahun ke atas. Nah, kita masuk ke dokumentasi naratif ya. Nah, di sini sudah ada contohnya di mana data-data pasien atau informasi yang kita dapat dari pasien pada saat jam dinas kita tulis dalam bentuk naratif atau seperti cerita. Nah, langsung saja pada tanggal 8 April 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, pasien atas nama Ibu Dini datang ke PKM Bakti Ibu ditemani suaminya. Dengan keluhan, ibu ingin memeriksakan kehamilannya dan ini merupakan kehamilan pertamanya. Ibu mengatakan sering merasa mual muntah di pagi hari. Ibu juga belum merasa gerakan janin di perutnya sehingga ibu merasa cemas dengan keadaan janinnya. Haid terakhirnya ibu 30 Januari 2020 dan sudah pernah memeriksakan kehamilannya pada BPM atau Bidan Praktek Mandiri. Nah, ibu tidak mempunyai riwayat penyakit. Buang air kecil ibu 5 kali dalam sehari. Buang air besar ibu 1 kali dalam sehari, namun agak keras. Aktivitas sehari-hari ibu selama hamil dibantu oleh suami. Nah, jadi ini merupakan contoh dokumentasi naratif, yaitu kita membuat informasi data pasien secara berbentuk cerita, namun secara singkat, namun sudah terisi semua atau sudah terdapat semua informasi yang kita ketahui, yang kita butuhkan. Itu dia tadi teknik yang pertama, yaitu dokumentasi naratif beserta contohnya. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu teknik dokumentasi flowsheet. Nah, di mana teknik dokumentasi flowsheet atau sering juga disebut lembar alur atau checklist adalah bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik menurut parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, flowsheet sendiri memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk data klinik klien. Nah,
Flowsheet juga merupakan cara tercepat dan paling efisien untuk mencatat informasi. Selain itu, tenaga kesehatan akan dengan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat pada flowsheet. Nah, jadi flowsheet ini merupakan teknik yang tersusun atau sesuai alur, tidak seperti yang naratif. Nah, kalau naratif kita menceritakan walaupun tidak sesuai dengan alur atau susunan. Nah, yang penting kita menjelaskan semua informasi yang kita terima. Nah, kalau dokumentasi flowsheet ini kita mendokumentasikan atau membuatnya secara tersusun dan dapat digunakan sistem checklist. Nah, nanti dapat teman-teman pahami lebih lanjut di contohnya. Nah, sama halnya dengan dokumentasi naratif yang mempunyai pedoman, dokumentasi flowsheet juga mempunyai desain atau bagian umum yang dapat kita jadikan patokan atau pedoman dalam membuat struktur atau bentuk dari dokumentasi flowsheet ini. Nah, terdiri dari yang pertama, kolom untuk nama petugas yang melakukan pemeriksaan atau tindakan. Yang kedua, hasil pengkajian komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, observasi, tindakan, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil observasi atau intervensi khusus. Yang keempat, nama pasien, waktu yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, nama bidan, dan tanda tangan. Yang kelima, hanya menuliskan judul tindakan, sedangkan penjabaran lebih lanjut diuraikan secara narasi. Misalnya mengobati luka bakar, ganti pembalut, lihat pada catatan perkembangan. Nah, itu dia desain dan bagian umum dalam flowsheet atau dokumentasi flowsheet. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh dokumentasi flowsheet. Bisa dilihat pada tabel checklist TTV yang telah saya buat. Di situ terdapat contoh dari dokumentasi flowsheet yang saya ambil dari data atau observasi pada kasus Ibu Dini dengan kehamilan prematur. Nah, pada tabel tersebut terdapat tanggal pemeriksaan di mana kapan beliau melakukan pemeriksaan, yaitu pada tanggal 8 April 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Nah, kolom selanjutnya itu pemeriksaan, di mana kolom pemeriksaan ini merupakan kolom di mana kita mengisi tindakan apa saja yang kita lakukan pada saat kunjungan, yaitu apa saja yang kita periksa. Nah, di sini karena checklist TTV, pemeriksaan yang saya lakukan yaitu keadaan umum, tekanan darah, nadi, suhu, serta pernafasan, tinggi badan, berat badan, serta lila. Dan selanjutnya kolom yang berikut yaitu hasil. Nah, di situ hasil yaitu hasil pemeriksaan yang kita lakukan, baik itu pemeriksaan keadaan umum, tekanan darah, nadi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kolom selanjutnya yaitu normal atau tidaknya hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, bila normal, kita checklist pada kolom normal. Kalau tidak, berarti tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kolom keterangan. Nah, bisa dipakai, bisa tidak. Jika ada keterangan tambahan, maka dapat digunakan kolom keterangan. Nah, mungkin itu saja contoh dokumentasi flowsheet. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menyisihkan atau menuliskan nama pemeriksa, yaitu bidan yang memeriksa pasien tersebut atau klien tersebut atau menangani kunjungan tersebut serta tanda tangannya. Sekian materi yang saya bawakan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan kurang dan lebihnya dari video ini atau materi saya mohon maaf. Terima kasih.